papa juga mengalami hal yang ya disertai kayak pernah mabuk juga gitu kan. Oh, Gitu. ya. Sampai akhirnya mama nggak kuat jadinya pisah gitu. Ya. Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Apa yang Tuhan sudah bersatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai, pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Bapak Ibu teman-teman semuanya, mari terus kita dukung podcast Kana agar semakin maju dan semakin berkembang. Bapak Ibu teman-teman bisa mendukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa menabur melalui nomor yang sudah tertera di layar Bapak Ibu teman-teman semuanya. Dan saat ini di studio sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, Yakobus. Mantap sekali, shalom. Shalom, Pastor. Oke, senang bisa berjumpa dengan Yakobus. Yakobus adalah seorang anak yang broken home ya. Jadi papa dan mama bercerai. Ya, itu bercerai karena apa? Oke, Pastor. Bercerai itu karena mamaku beda keyakinan ya. Jadi karena pernikahan jadi kurang sehat, jadi kurang nyambung. Jadi banyak nggak sehat, pertengkaran yang nggak membuat jadi nggak benar-benar nggak seret. Beda keyakinan dalam arti apa nih? Jadi papa dan mama tuh dipersatukan di gereja terlebih dahulu, setelah itu dipersatukan dengan keyakinan yang lain seperti itu. Bukan. Jadi mamaku tuh awalnya memang udah beda keyakinan. Oke. Jadi mengenal papa akhirnya dipersatukan di gereja. Tapi dibaptis gitu, mama dibaptis? Ya, dibaptis, mama. Berarti hanya formalitas sebenarnya. Iya, cuman formalitas doang untuk bisa dipersatukan. Untuk bisa dipersatukan. Iya, jadi bukan bukan dari hati ya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan ya? Iya, betul. Jadi cuma pengikut aja untuk sebuah pernikahan gitu sih. Wow, ini ini biarlah menjadi pelajaran buat bagi banyak orang di luar sana ya. Yes, betul. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang mengurus surat cerai siapa? Sebenarnya mereka masing-masing sih, Pastor. Jadi mereka tuh udah bercerai lama ya. Jadi lama ya? Iya, lama. Udah cukup lama ya? Ya karena aku punya 2 bersaudara kan. Jadi ada kakak dan aku gitu kan. Hanya 2 bersaudara ya? Jadi di saat mereka udah bercerai, itu pun aku udah ditinggal gitu. Jadi iya, udah cukup lama. Ini cerai negara atau pisah gitu-gitu aja? Udah fix cerai negara sih. Cerai negara. Iya. Jadi mama keluar dari rumah? Masih bersatu, cuman mereka masih bertengkar. Jadi akhirnya udah nggak kuat. Yeah. Jadi udahlah, mama ikut mama sama kakakku juga kan saat itu. Yeah. Kita pindah satu tempat kota kan. Jadi yaudah kita sama-sama menghidupi bertahun-tahun. Jadi saat itu aku juga masih belum tahu ya. Bertanya-tanya kemana papa gitu kan. Gitu ya. Jadi ini mama bawa kalian berdua gitu. Bawa dulu kita berdua. Masih kecil berarti. Masih kecil banget. Aku juga masih bayi sih. Hah? Iya. Karena masih mereka udah pisah gitu. Jadi pas di saat aku udah mulai bisa ngomong, udah bisa mengerti. Iya. Itu masih berapa tahun ya? Kayaknya masih
5 tahun 6 tahun sih pastor gitu. Jadi diajakin ngomong karena kan kita bertiga aja saat itu kan. Bertiga ya. Iya, terus tanya papa kemana, harus selalu mama bilang papa lagi kerja di Jakarta gitu kan. Kalau nggak sebulan sekali, jadi belum mengetahui tentang adanya perceraian saat itu kan. Ya bertahun-tahun kita hidup juga berini sih, kayak bukan bilang susah sih, kayak apa ya, ya udah cukup buat makan, buat segalanya. Jadi aku mau kayak gimana pun jadi susah, kayak kehilangan figur ayah jatuhnya sih gitu kan. Jadi papa tuh nggak ada biayain hidup kalian gitu? Tetap masih biayain, cuman ya datang cuma untuk datang, nggak sampai nginep saat itu. Berarti tahu kalian di mana gitu ya. Berarti sekolah juga dibiayain? Iya, tetap dibiayain. Cuman biayanya cuma sekedar untuk ya udah ini cuma buat biaya sekolah sama untuk makan sehari-hari gitu. Kadang papa juga saat datang bawa makanan untuk kita di rumah gitu sih saat itu. Baik, ini pertengkarannya lebih ke keyakinan ya? Ya, beda keyakinan. Kadang papa juga mengalami hal yang ya distrek, kayak pernah mabuk juga gitu kan. Gitu. Sampai akhirnya ya karena ya punya hati yang keras lah kayak gitu akhirnya. Sampai akhirnya mama nggak kuat, jadinya pisah gitu. Ya udah ya. Kayak gitu. Yang gugat duluan siapa? Mama yang gugat. Iya, gugat karena udah nggak kuat. Iya, oke. Gitu. Dan waktu mama bawa kalian, berarti kalian dalam kondisi Kristen kan, sama-sama kakak kamu? Nah, di saat itu kan posisinya masih bingung ya, karena bingung ya? Iya, karena bingung. Mama juga mau ikut, maksudnya mama pasti balik lagi ke keyakinan yang dia sendiri kan gitu. Karena mama balik? Iya, sempat aduh kok begini gitu kan. Jadi kecewaan adalah pasti, kekecewaan dalam hati gitu kan. Karena nggak sesuai dengan pernikahan yang ada sekarang ini kan. Jadi benar-benar pindah keyakinan. Jadi aku pun juga diajarkan sebagai Kristen, nggak tahu. Bukan Islam, pindah sebenarnya, tapi balik ya. Balik ya, Kristen juga nggak tahu, beda keyakinan mama juga nggak diajarkan. Jadi akhirnya ya udah, dengan kita tidak pernah melakukan ritual keagamaan gitu. Iya. Pastor gitu. Iya, jadi waktu mama balik lagi, kalian nggak diajak gitu ya? Nggak ya? Maksudnya tuh nggak sekalian gitu, nggak ya? Iya, nggak diajak untuk keyakinan mama, nggak gitu. Jadi ya udah, kita hidup sesuai dengan ya udah, berbuat baik aja gitu kan. Yang penting berbuat baik, jangan yang aneh-aneh, udah. Iya. Tidak diajarkan tentang seperti itu. Masih digantung, Pastor. Masih digantung ya? Iya. Oke. Gitu. Tapi mama menanamkan untuk bersikap jujur. Jangan yang suka yang macam-macam, yang jahat gitu. Iya. Kayak gitu sih. Terus ini mengenai keyakinan, dalam kondisi bingung-bingung, kenapa kamu akhirnya stay gitu? Maksudnya tetap ya dilahirkan seorang Kristen gitu? Oke, karena waktu itu aku masih bingung ya mau ikut. Karena aku juga mau mengenal Yesus pun bingung gitu, apa? Yesus itu siapa gitu kan dalam hatiku ya. Karena orang tua tidak sempat mengajak tentang Yesus. Saat itu udah mulai berjalan, waktu udah berjalan, akhirnya dipertemukan aku sama papaku ini kan. Nah kan sempat kita bertahun-tahun tinggal di suatu kota yang berbeda. Dengan papa? Enggak, ya waktu itu dengan mama dulu. Baru kita pindah ke suatu kota yang ada papanya saat itu. Iya. Dipertemukan. Cuman kita tetap ke gereja, dibawa sama papa ke gereja. Tidak diajarkan sebagai untuk apa sih Yesus itu siapa gitu. Hanya sekedar yaudah yuk ke gereja. Iya, gitu. Gereja aja. Mama gitu. juga ikut? Mama enggak ya, karena udah balik ya gitu. Udah balik. Cuman ada yang mama itunya papaku itu. Jadi kita ikut. Aku kan tahu itu siapa saat itu kan. Cuman dibawa gereja, udah ibadah. Udah minggu kita ibadah. Cuman waktu itu ibadahnya nggak semegah kayak yang karismatik gitulah kan. Iya. Jadi kita ibadah, cuman aku kayak kosong gitu. Ini apa gitu. Karena aku baru nggak tahu tentang sekolah minggu apa. Tahu-tahu tiba-tiba diajakin kayak ibadah umumnya itu kan. Jadi aku bingung gitu kan. Nggak dimasukin ke sekolah minggu. Iya, gitu tiba-tiba udah. Aku kan belum mengerti tentang Alkitab seperti apa gitu kan. Jadinya aku mencari sendiri tentang siapa sih Yesus itu sih dalam hatiku gitu kan. Iya. Aku mencari tahu. Jadi aku
mencoba membaca Alkitab gitu kan. Mm-mm. Dengan oh ternyata Yesus itu punya kasih yang besar gitu. Oh. Punya kasih yang benar-benar bisa mengampuni gitu kan. Jadi aku belajar hal sendiri. Jadi Tuhan berikan aku iman, oh beginilah Yesus kan. Jadi yaudah aku ikut tentang kekristenan itu kan. Bukan berarti aku mengikut keyakinan Papa, tapi aku mengikut, oh Tuhan Yesus seperti ini ke aku gitu. Jadi aku tetap mencari Tuhan dengan caraku sendiri. Jadi aku bergaul dengan mencari komunitas. Banyak struggle dari hidupku. Oh, cuman jadi nyari sendiri ya? Komunitas-komunitas gitu ya? Ya, sampai akhirnya udah benar-benar stay untuk tetap ikut Tuhan Yesus sini aku segenap hatiku, dengan setengah jiwaku, sampai akhirnya aku mau melayani. Cuma melayani itu nggak seperti kayak harus mikir dulu, Tuhan ini aku harus kayak gimana hidupku kan, karena seperti inilah keluargaku. Itu sih Pastor. Terus kakak juga begitu akhirnya ikut ke gereja gitu? Kakak awalnya ke gereja kan. Iya. Cuman sampai saat ini kan kakakku kan punya penyakit yang namanya tunarungu ya. Dia nggak bisa ngomong gitu. Itu dari lahir memang? Dari lahir. Awalnya normal, Pastor, normal gitu kan. Iya. Masih tetap ikut ke gereja kan saat itu. Cuman makin kesini kan makin nggak mau gitu kan, menolak karena nggak tahu dia kenapa seperti itu kan. Akhirnya aku juga pernah aku punya padeku juga kan. Padeku itu orang yang beda keyakinan juga. Pokoknya di keluarga mamaku itu beda keyakinan. Iya, karena memang mama berasal dari bukan Kristen seperti itu ya. Jadi ini dia pasca perceraian mama menikah lagi? Mama nggak menikah. Kalau papa? Papa menikah. Oh, papa menikah lagi? Iya, menikah gitu. Berarti dengan orang Kristen? Dengan Kristen, ya. Oke, itu nggak bisa sebenarnya. Iya. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah perzinahan. Sekalipun diberkati di gereja, belum tentu sah. Oke. Ya, karena jangankan memberkati yang cerai hidup, ya, yang memberkati sejenis pun ada gereja. Bukan berarti sah sesuai dengan firman. Jadi kita kembali kepada firman Tuhan, orang yang cerai hidup diberkati ya nggak bisa. Karena Papa dan Mama waktu diberkati atau dipersatukan dalam keadaan Kristen, gitu ya. Yes. Mama menerima Tuhan walaupun setengah hati gitu, tapi intinya tuh mereka sudah dipersatukan dalam nama Tuhan Yesus. Nggak bisa. Jadi sekalipun Mama pindah keyakinan atau balik kepada keyakinan yang lama, nggak bisa. Papa sebenarnya nggak bisa menikah kembali. Gitu. Inilah pernikahan Kristen. Jadi harus mengerti kita supaya tidak asal-asalan menikah. Seperti itu. Baik. Dan waktu mendengar Papa menikah lagi, kamu ada kekecewaan tidak? Oh, kecewa banget. Karena udah lama nggak ketemu Papa. Di saat aku mengikut Papa, itu kayak aneh gitu kan. Kok aneh ya? Iya, jadi berarti aneh. waktu married nggak datang ya? Nggak datang, jadi tiba-tiba mereka udah bersatu mereka gitu kan. Iya. Udah lama bertahun-tahun masih ikut Mama kan, terus tiba-tiba dipisahkan dan disahkan di suatu pengadilan. Dibagi rata, maksudnya dibagi rata dalam arti yaudah aku sama papaku, kakakku dengan mamaku kan. Nah pas ikut dia jadi kayak kok jadi kayak ada nggak nyaman gitu. Nggak nyaman, berarti kan kurang deket kan. Figur ayah kan nggak ada jadinya. Berarti kamu kehilangan banget ya, karena kehilangan dari bayi banget. Ya, dari bayi. Dari bawah ya. Iya, dari bawah. Jadi aku juga bingung kan. Jadi pendekatannya jadi susah. Kayak nggak nyambung gitu, maksudnya ngajak komunikasinya kayak gimana, pendekatannya Papa juga seperti itu kan. Iya, betul. Jadi ada kecewaan banget. Sempat dendam, sempat kepahitan. Ya. Karena kelakuannya, kok seorang imam kok begitu gitu. Kenapa harus berpisah gitu kan. Iya, betul. Dan kenapa harus seperti ini yang aku alami. Aku nggak salah apa-apa, tiba-tiba dilihatkan seperti ini, kenapa gitu. Betul. Itu sih yang aku alami. Gak mau cepet marah gitu. Terus gimana perasaan kamu sebagai seorang anak melihat keluarga-keluarga yang lain utuh gitu? Ya, aku sempat iri sih Pastor, karena kok yang lain pada senang langsung ketemu ayah gitu kan. Sedangkan aku dulu kemarin mau beli apapun susah kan. Nggak ada pelukan seorang ayah, nggak ada lindungan seorang ayah kan. Aku sempat nangis, ini kenapa? Berarti aku belum kenal Tuhan, ini kenapa? Aku nggak seperti itu, cuma merenung, nangis kan. Ya ampun, kok ini amat gitu kan, orang pada pergi-pergi dengan keluarga lengkap dan aku malah nggak bisa seperti yang mereka gitu kan. Iya. Sempat
Aku sempat berpikir kayak gini. Tapi nanti ya kalau gue udah nikah gue nggak mau nyentuh anak gue. Kalau aku sempat berpikir seperti itu, Pastor ya. Sampai segitunya ya. Iya. Kalau udah nikah, aku nggak mau nyentuh anakku ke papa gitu kan. Nggak bakalan liatin. Iya gitu. Ini cucu nggak bakalan begitu. Karena akan nular. Jadinya akan ada seperti apa kalau kita bilang ya. Kayak tabur tuai nggak sih, Pastor, kayak gitu? Iya, jadi kamu takut terjadi kepada anakmu gitu. Iya gitu, aku nggak mau nular kayak seperti itu. Aku kayak nggak apa-apa deh. Mereka seperti itu sama aku, tapi aku nggak mau gitu sama anakku gitu, Bang. Bagus. Iya, kayak gitu sih. Bagus, puji Tuhan. Karena nggak mau seperti yang keluarga yang hancur. Aku maunya keluarga yang utuh, benar-benar diberkati Tuhan sih. Gitu. Karena akan ngaruh sama anak, kasihan. Betul. Anak diarahkan kita nggak salah apa-apa kan. Iya. Gitu sih, Pastor, perasaanku sekarang. Dan ada nggak dari mama tuh keinginan untuk bersatu kembali? Sebenarnya mama pengennya, cuman karena mungkin udah seperti tahu-tahu papa udah nikah udah nggak, udahlah terserah dia mau diapain kan. Iya, tapi ada ya, sempat ada gitu. Cuman mama nggak, udah cukup aja gitu, karena dengan perilaku papa seperti itu. Iya. Jadi ya udah cukup. Udah ada mama mending hidup sendiri, menghidupi kakakku yang punya penyakit tunarunggu ini. Iya. Awalnya normal sampai akhirnya. Oh, awalnya normal ya? Iya, awalnya normal, Pastor. Kok bisa tiba-tiba kena? Iya, jadi kakakku ini kan, jadi aku punya padenya yang tadi aku singgung gitu kan, Pastor. Oh, pade. Padeku ini kan. Jadi dia tuh emang beda keyakinan kan. Dia sempat bawa ke paranormal atau dukun gitu, Pastor. Siapa dibawa? Kakakku, sama aku juga. Dibawa untuk apa? Supaya gini, jadi supaya papaku tuh sayang sama kita semua, supaya balik. Kayak gitu. Jadi Pak De bawa ke semacam dukun gitu ya? Iya, dukun gitu. Kalian bertiga ya, kakak kamu, mama juga? Sebenarnya mama coba cepat nolak kan, cuman mama ya udah ikut aja, tapi tidak pakai ritualnya kayak gitu, cuman kita berdua aja yang masuk ke dalam untuk ritual kayak gitu. Jadi itu ritual di dalam? Iya. Berdua. Sempat dikasih kayak apa sih namanya kalau orang ini, kayak kasih jimat apa kayak tanda-tanda gitu. Terus mandi kembang kita pernah, Pastor. Mandi kembang? Iya. Supaya kita mereka tuh sayang sama kita gitu kan, papaku mesti gitu kan. Iya, betul. Supaya kita jangan kayak pintar gitu kan. Betul. Nah, malah kena tumbala tuh ke kakak aku gitu kan. Oh, jadi semenjak mengadakan ritual itu, kakak kamu tiba-tiba jadi semacam tunarungu gitu? Tunarungu udah dari kecil, cuman tahu-tahu udah kayak orang nggak normal gitu lah, Pastor, kayak orang. Kalau tunarungunya dari kecil? Ya, dari bayi lah. Oke. Udah tunarungu kan, tapi itu kan normal. Kayak tidak orang kejiwaan lah, maksudnya dalam bahasa gitu kan. Cuma pas setelah dibawa ke tunarungu berapa lama kemudian atau berapa tahun kemudian, jadi dia benar-benar punya sikap yang aneh gitu. Kayak tiba-tiba marah, ngeberontak, terus banting barang gitu kan. Semacam punya penyakit mental gitu? Iya, kayak mental gitu. Tiba-tiba seperti itu. Kan awal normal, dia bisa sekolah pinter. Iya. Dia kan sekolah di SLB kan. Kayak manusia normal biasanya. Iya, normal. Cuman ini tiba-tiba kayak orang yang kayak penyakitan mental gitu lah, Pastor, gitu kan. Banting barang, suka pukul jendela sampai pecah pernah. Pukul jendela sampai pecah? Teriak-teriak gitu kan. Iya, jadi kita pun bingung kan, kenapa? Ya mungkin karena timbal balik seperti itu, sampai kita pernah bius untuk pendiam supaya dia nggak kayak gitu. Sampai pernah bius? Iya gitu. Maksudnya nggak kemana-mana, supaya nggak berontak kayak gitu. Makanya kita pun bingung, aduh kenapa seperti ini gitu kan. Ada tumbalnya seperti itu kan, Pastor. Emang berapa kali kalian mengadakan ritual itu? Pokoknya setiap hari Kamis. Pokoknya Padeku kan tinggal di beda kota ya, di Jakarta. Terus mereka ke rumah setiap sebulan sekali kan. Sebulan sekali. Untuk kita melakukan ke sana. Ritual itu. Setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis? Iya, Kamis kan malam Jumat kan biasanya kan. Malam-malam kita ke sana gitu kan, banyak yang untuk berobat ke sana kan, Pastor. Iya. Dan itu rutin selama berapa tahun? Beberapa tahun aku kurangnya pasti, pokoknya kita setiap sebulan sekali ke sana untuk. Sebulan sekali. Iya. Tapi tiap Kamis. Iya. Habis malam itu ya. Iya, tiap malam. Jadi tiap malam. Ya malam Jumat lah itu gitu Jumat. Ya. Jadi kita nggak ada apa-apa, pasti kita dikasih jimat juga, Pastor, untuk. Dikasih jimat? Bawa pulang gitu? Bawa pulang supaya jimatnya dilindungi. Jimatnya apa? Itu kayak bungkusan hitam gitulah. Kayak dikasih kayak apa namanya, kayak suatu barang kayak ini loh, kayak pas gitu, teman. Itu buat kita kalau tidur, taruh di bantal, bawa bantal atau apa, supaya dilindungi gitu kan. Karena kita kan belum mengenal Tuhan kan saat itu. Betul. Mama juga ikut pakai itu? Mama enggak, malah mama menolak hal itu. Cuma kita
Mama juga pernah marah-marahin sama Padi, ngapain sih lu bawa ke sini? Nggak apa-apa supaya mereka ini Sayang sama papanya supaya mereka papa datang ke rumah setiap setiap minggu gitu kan, nggak pada bolong gitu. Mama sering bantu sama Padi, tapi ya udah mama nggak bisa buat apa kan. Ya. Karena emang dia bisa mengenal Tuhan Yesus secara pribadi ya, jadi saya seperti itu kan jatuhnya. Iya. Itu sih, Pastor. Ya ampun, jadi akhirnya gimana dengan kondisi seperti itu yang mengadakan kalian ikut ritual-ritual? Nah, oke, jadi ya semenjak perjalanan kayak gitu kakakku jadi nggak normal Betul. hidupnya. Terus Betul. saat itu pernah kita ikut di satu tempat kota yang sama kan, setelah kita pindah kan, udah disahkan, terus bangun rumah di kota yang itu. Yang tadi rumah kecil kubu, jadi dibagusin untuk berdoa. Jadi mama pindah, pindah sama kakakku, dan aku benar-benar fix ikut papa sampai aku kuliah sampai sekarang saat ini. Terus akhirnya kakakku meninggal. Iya, meninggal di tahun 2018 ya kalau nggak salah itu ya. Dia meninggalnya ya gitu dengan tiba-tiba yang dengan sikap yang nggak normal. Dia berkurung bertahun-tahun di kamar sampai akhirnya mengurung diri. Iya, nggak kan seperti manusia yang nggak normal gitu, Pastor. Sampai akhirnya kena tumbalnya seperti itu sih. Itu meninggalnya juga mendadak. Mendadak iya. Jadi bukan karena sakit, bukan karena. Enggak. Aku nggak tahu ada penyakit apa, tiba-tiba pas tidur toto meninggal gitu. Oh, lagi tidur ya posisinya. Posisinya. Ya ampun. Kayaknya aku agak shock gitu kan. Terus meninggalnya secara beda keyakinan, itu sih yang aku sedih banget sih gitu. Tapi puji Tuhan, beruntung kamu gak kenapa-napa. Iya, aku waktu nggak kena kan. Iya. Karena sempat menerima Tuhan, tapi belum menerima Tuhan dengan seutuhnya karena masih belajar untuk tentang siapa sih Tuhan Yesus itu. Masih terus belajar. Iya, harus belajar. Tapi aku menerima diri untuk pelayanan kan saat itu. Oh, pelayanan ya? Iya, saat itu Jadi pelayanan tapi jimat itu masih dipegang terus pada waktu itu ya? Saat itu udah pindah ke rumah papaku itu. Cuma aku udah nggak pegang itu, udah semua aku buang, udah aku lepasin gitu kan. Berarti udah baptis pada waktu itu? Baptis udah menerima baptis Tuhan. Tahu nggak mama kalau kamu dibaptis? Mama tahu, mama is okay katanya. Udah itu pilihan kamu. Apa-apa gitu. Jadi mama nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, waktu kamu dibaptis ya. Berarti aku benar ikut Tuhan. Bukan berarti aku dengan ikut keyakinan papaku ya. Iya. Cuma aku mengikuti jejak Tuhan Yesus lah, karena dia betapa baiknya kan dalam hidup kita kan. Iya. Udah akhirnya mama nggak masalah, udah itu pilihan kamu. Silakan kamu jalani gitu kan. Kalau kamu udah menerima sesuatu yang kamu baik, udah nggak apa-apa gitu. Iya. Mama merestukan itu sih, Pastor. Oke. Terus apa namanya itu? Ketika kita bermain-main dengan kuasa kegelapan, iya, betul akan ada tumbal. Yes. Ya, kakak kamu tiba-tiba kena penyakit mental seperti itu, terus tiba-tiba mati mendadak, meninggal mendadak. Yes. Terus apa lagi yang terjadi? Karena setan itu akan terus menggerogoti sebenarnya. Oh, banyak, Pastor. Nggak hanya kakakku juga kan. Mungkin aku juga pernah mengalami sesuatu yang struggle dan itu kok kayak nakal. Iya. Kan aku kan pernah banyak kehilangan figur ayah kan. Pendekatanku sama papaku kan juga kurang dekat kan. Jadi iya, betul. Aku lebih hidup ke lingkungan luar dibanding lingkungan dalam keluarga kan. Betul. Mencari-cari perhatian ke keluar gitu kan. Iya. Banyak yang ku alami struggle di sana gitu. Pernah jatuh juga dalam dosa gitu kan. Oke. Sampai akhirnya aku kayak terintimidasi lah. Iya. Lu nggak mungkin menjadi keluarganya utuh seperti orang-orang kan. Iya. Lu akan hancur juga. Sampai akhirnya aku pernah main cewek atau apa, tapi akhirnya jatuh dalam dosanya itu karena banyak lah yang aku alamin. Dari gitu, nggak hanya itu aja. Jadi kakakku meninggal. Iya. Terus kita juga pernah mengalami struggle perekonomian yang parah banget kan saat itu. Aku pun juga. Ya udahlah, mau. Jadi kan awalnya kan papaku kan menghidupi mereka kan, karena masih ada kakak kan. Nah, setelah udah meninggal kakakku udah lepas kan, Pastor. Oh, itu keuangan dilepas sama papa? Iya. Karena dia nggak udah. Yang dibutuhin utama itu udah nggak ada. Udah nggak ada gitu. Kan udah anak kan udah nggak ada, mau siapa kamu di biaya lagi kan, Pastor. Ya ampun. Tapi papa hadir nggak waktu itu di pemakaman? Kakakku hadir. Hadir ya. Papa hadir ya. Iya, puji Tuhannya hadir ya untuk dia pemakaman terakhirnya saat itu kan. Iya. Udah di umur berapa kakak pada saat itu? Sekitar umur 30, Pastor, pas. 30 ya? Iya, 30 pas. Jadi sangat muda sekali. Muda banget. Anak perempuan lagi. Iya. Sangat sayang banget. Iya. Itu sih jadinya nggak lamaan perjalanan kemudian, mamaku juga udah meninggal, Pastor kan. Iya.
Di tahun 2022. Itu pengalaman. Kenapa sakit? Sakit dia, penyakit. Kali ini sakit bukan karena hal yang kayak gitu dia. Ini bukan karena pengaruh tumbal ya? Bukan karena sakit dia. Itu dan kehilangan banget dan hati aku hancur saat itu kan, Pastor. Iya. Siapa lagi mau diambil karena aku udah mengenal Tuhan saat itu kan. Aku udah banyak kecewaan, sempat udah Tuhan lindungi keluarga aku, cuman kenapa diambil semua gitu, kayak kakakku diambil. Iya. Nggak tahu pengalaman mamaku yang diambil, terus nggak lama kemudian padiku juga diambil gitu kan. Iya. Semua. Pak De juga tiba-tiba meninggal. Iya, meninggal. Pak De kenapa? Karena sakit juga dia gitu, karena dia banyak penyakit yang dialamin kan, sampai akhirnya ya udah kompilasi ya. Tapi semua dicabut semua. Oh, tiba-tiba beruntung begitu? Iya, beruntung udah gitu. Waktunya tuh nggak lama dari kan mamaku kan 2022 di bulan apa ya waktu itu, lupa sih. Kalau kakak tahun berapa? Kakak di tahun 2018. 2018. Gak lama baru padi aku, Padiku meninggal, padi lu meninggal, baru mama. Kayak gitu. Jadi kakak 2018. Kan nggak lama kan, nggak beda setahun sih, cuma 6 bulan lah. 6 bulan, berarti di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Pak De meninggal, baru mama di tahun 2022 kemarin. Oh, itu Pak De sama itu kok bisa di tahun yang sama ya? Iya. Sama kakak ya. Makanya itu bisa jadi ada pengaruh loh. Iya, karena kedukun-dukun itu. Iya, bisa jadi karena terangkat semua kali ya itu. Iya, jadi ya udah tuh di tahun yang sama kan. Iya, gitu. Cuman mama di tahun 2022 kemarin. Itu sih yang aku alamin, banyak kesedihan yang aku alamin. Terus udahlah, terpuruk sekali. Wah, terpuruk banget. Hancur hati sekali. Aku udah sering doain tiap malam, cuman kok kenapa diambil? Siapa lagi mau diambil Tuhan selain mereka gitu. Iya. Kayak gitu sih, karena mengikut Tuhan itu nggak gampang ya, Pastor ya, karena harus banyak yang kita alami sih saat itu. Nah, ini berarti dengan kondisi seperti ini sebenarnya pernikahan papa tuh sebenarnya udah aman. Wah, karena kan akhirnya mama meninggal ya. Iya, betul. Oh, sudah aman ya itu ya. Harusnya aman. Udah. Cuman anjuran dari aku adalah diadakan peneguhan. Gitu. Kenapa? Karena pernikahan kemarin itu kan perzinahan ya. Artinya dilakukan oleh oknum sebenarnya. Jadi walaupun keluar surat resmi, tapi itu sebenarnya itu perzinahan kan. Itu perzinahan. Jadi yang kemarin itu perzinahan. Terus tiba-tiba di tengah jalan berarti ini mama meninggal. Iya kan? Meninggal. Jadi sebenarnya papa tuh bebas untuk menikah lagi. Nah, tapi ternyata papa sudah nikah duluan sebelum mama meninggal. Dengan kondisi seperti ini, anjuran dari aku adalah sebaiknya cari gereja yang baru untuk diteguhkan atau didoakan supaya benar-benar ya inilah udah sah, benar-benar sah gitu loh. Karena memang udah meninggal. Gitu loh. Harusnya sih seperti itu ya. Gitu. Tapi kalaupun tidak mau dilakukan ya sebenarnya udah sah-sah aja. Gitu. Cuman ya apa ya? Ya menurut aku pribadi yang pemberkatan kemarin itu oknum gitu loh. Itu oknum gereja. Itu nggak sah karena perzinahan gitu. Diberkati di gereja belum tentu sah. Bahkan pernikahan pertama kali pun belum tentu sah. Contoh misalnya di bawah tekanan. Itu nggak sah. Jadi walaupun kedua mempelai sama-sama belum pernah menikah, diberkati belum tentu sah. Kalau di bawah tekanan atau di bawah ancaman, itu juga nggak sah. Contoh misalnya, waktu pemberkatan tuh kenapa terjadi pemberkatan? Karena pihak perempuan, si perempuan mungkin diancam, ditekan. Gitu ya. Pokoknya harus nikah sama dia, nggak boleh tidak, begitu. Jadi dengan terpaksa, dia nggak cinta, dia nggak sayang, diberkati. Nah itu pun tidak sah. Pernikahan di bawah guna-guna. Gitu ya, misalnya si cewek itu terpengaruh karena dipelet, kira-kira seperti itu ya. Dan akhirnya menikah, itu pun tidak sah. Jadi kalau dia tiba-tiba sadar dan mau bercerai, nggak apa-apa bercerai. Karena memang ya di bawah pelet gitu loh. Jadi dia tidak sadar melakukan pemberkatan itu. Jadi tidak semua pemberkatan memang sesuai dengan firman Tuhan. Tidak semua pemberkatan Tuhan yang mempersatukan. Tidak semua gitu. Jadi ini anjuran dari aku ya sebaiknya diteguhkan supaya benar-benar benar-benar sah di hadapan Tuhan ya. Ya ampun. Terus bagaimana dengan kondisi saat ini yang kamu alami dalam hubungan dengan papa? Ya,
sempat kan bertahun-tahun aku kepahitan dengan Ya, sikap papa kan. ya, Cuma ya. kan aku sudah mengenal Tuhan dan tahu Oh, Tuhan Yesus seperti apa. iya, Aku belajar untuk mengampuni karena iya. kayak gitu kan akan menjadi tabur tua ya kan, Betul, Pastor, untuk betul, ke anaknya langsung kan kayak betul. kutuk bukan gak sih Iya, ceritanya iya, ya. iya, iya. Jadi aku untuk belajar untuk ya udah Tuhan, aku mau apa yang Tuhan mau dalam hidupku kan. Iya, dan kamu nih, Mengampuni, mengasihi papa walaupun tetap ya seperti itu kan di rumah nggak karena apa-apa. jadi aku itu proses belajar Itu untuk proses. kita jadi laki-laki, apalagi aku jadi anak laki-laki yang Mm-mm. imannya apa ada iman kan gitu kan. Jadi harus Mm-mm. belajar untuk hal kayak seperti ini. Nanti kalau selalu aku udah punya istri dan anak, Iya, belajar oh seperti ini loh untuk iya, keluarganya iya. utuh. Betul, betul, Jadi betul, jangan betul. sampai kita Iya. seperti ini gitu. Nggak apa-apa deh aku dilakukan seperti ini di keluarga, tapi aku jangan pernah ngelakuin kayak itu kayak istri sama Iya, ke anakku nanti. Walaupun aku saat ini belum nikah ya, iya, Pastor. iya, Tapi aku belajar dari hal seperti ini gitu kan. iya. Karena itu penting banget tentang keluarga yang utuh dan mengenal Betul, Tuhan lebih dalam lagi. Jadi betul. nggak bisa asal-asalan dalam Iya, pernikahan gitu kan. nggak bisa. Iya, jadi Iya. akan merembet ke anak. Iya. Kasihan anak nggak tahu apa-apa tiba-tiba kena Iya. kayak gitu. Yang harusnya Betul. punya masa depan jadi Iya. broken home Mm-mm. dengan sikap Iya. yang itu ya udah. Jadi aku belajar mengampuni, belum Iya. apa ya udah. Iya. Dan mengasihi Iya. Iya. istri yang papanya sekarang saat ini sih. Iya. Karena istri papa ini udah baik sama aku juga, investor Iya. udah banyak Iya. Iya. Mm-mm. banyak yang walaupun beda. Iya. Bukan beda apa bukan ibu kandung, cuman dia tetap Iya. mengasihi seperti anaknya sendiri sih, Pastor. Ya udahlah, gitu kan. Kayak gitu. Dan bagaimana hubungan dengan keluarga besar Mama? Kamu masih berhubungan? Masih karena tinggal budeku itu apa Mm-mm. namanya? Dari suaminya Pak Deku ini kan. Iya, iya, iya. Tetap kita masih komunikasi dengan baik kok. Iya. Karena kita masih satu keluarga sama mamaku juga kan. Iya, Karena kakak satu. mama, Iya, kakak iya. yang mama. Jadi tetap komunikasi. Walaupun Mm-mm. beda keyakinan kita tetap sama-sama Iya, mentoleransi iya, sih. iya. Kayak gitu Jadi sih. banyak mengalami perubahan ya semenjak kamu Iya. benar-benar mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Iya, banyak perubahan dalam Iya. hidup. Struggle banyak aku alami sih. Nggak Iya. gampang. Ada pasti banyak sekali pergumulan. Banyak. Nggak seenak yang kita bayangkan ikut Iya. Tuhan. Iya, Betul. jadi bukan berarti ketika kita ikut Tuhan hidup kita mapan, Iya. nggak ada masalah, ya hidup benar-benar berkelimpahan, enggak. Tetap kita harus menjalani hidup layaknya orang biasa, manusia biasa. Ada tantangan, ada cobaan, itu hal yang benar-benar ya lumrah lah. Yes. Jadi nggak usah terlalu pusing, nggak usah terlalu stres gitu ya. Dan saat ini kamu aktif ya melayani Tuhan Iya. ya. Aku melayani untuk Tuhan sepenuh hatiku untuk Ya. memberikan diri talentaku ke Tuhan sih, Pastor gitu. Oh, kenapa kamu mau melayani Tuhan? Karena Memberikan hidup untuk Tuhan, melayani. Tuhan Yesus itu udah apa ya? Udah menerima maksudnya gini, kita dosa ya kan? Ya. Dosa, kita melakukan dosa tapi Tuhan masih menarik kita gitu. Ya. Ayolah datanglah gitu kepadaku. Iya. Aku mengasihimu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh Betul. Ya. mengasihimu dengan sepenuh jiwaku gitu. Iya. Jadi aku kenapa yang itu adalah anugerah ya, Pastor ya. Iya, iya. Tanpa kita beban, kita melayani dengan sukacita gitu. Betul. Tuhan aja udah turun sebagai manusia untuk Ya. dan dia mati di atas kayu salib, dia udah Betul. menembus dosa kita dengan Iya. cuma-cuman kayak Pastor. Iya. Masa sih kita tidak bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan gitu selama Betul. itu Betul. sih karena Tuhan udah Ya. teramat baik Betul. dalam hidupku gitu. Ya. Tuh udah sering banget menolong aku dalam hal apapun itu sih, Ya. Pastor. Dan kalau kita bisa flashback ya, waktu kakak masih ada, bagaimana kalian merawat kakak dengan kondisi seperti itu? Berarti kan nggak bisa ditinggal sendiri di rumah kan? Iya, betul. Itu bagaimana tuh? Dengan mama pada saat itu janjiannya seperti apa gitu? Gimana tuh? Nah, waktu mama udah pindah kota di tempat lain, bukan di tempat yang waktu di sama dekat papaku ini. Jadi mama di rumah aja. Jadi ya udah lihat-lihat jam makan siang, misalnya jam makan siang nih, mama siapin makanan buat kakak dulu. Dia makannya nggak usah dimakan sendiri, Pastor. Oh, disuapin. Disuapin. Tapi sebelumnya bisa makan sendiri. Sebelumnya bisa, cuma karena udah sikap seperti itu yang nggak normal, jadi disuapin gitu kan. Iya. Terus harus mandi dulu sampai siang dulu kan, mandiin dulu kalau dia. Dimandiin juga akhirnya. Iya, karena ini nggak bisa Sebelumnya dimandiin. bisa. Sebelumnya bisa. Sampai kayak dimandiin, gitu kan, dimandiin. Iya. Udah seger, ya udah akhirnya mama bisa keluar dulu sebentar. Kalau udah usah keluar, kalau enggak ya udah di rumah aja. Tapi cuma mama nggak bisa pergi terlalu jauh.
Paling untuk sekitar di situ aja udah. Kayak setelah ketemu temennya atau ada acara apapun gitu kan, dia akan keluar. Tapi setelah jam 12 atau udah beresin kakakku, nanti malamnya juga gitu kan. Malamnya baru siapin makan malam buat dia, suapin lagi, mandiin, baru mama pergi untuk ya melakukan aktivitas sebagai yang lain gitu, kayak bertemu dengan teman gitu. Jadi nggak bisa jauh-jauh, nggak bisa keluar kota atau apapun, tetap stay di rumah aja gitu. Iya benar-benar. Dan gimana kalau diajak pergi keluar juga nggak bisa ya? Nggak bisa karena udah nggak sikap normal, Pastor. Waduh. Karena dia udah pakainya udah nggak benar, maksudnya kayak nggak pakai baju kayak layak pakai baju kayak. Di rumah juga udah nggak pakai baju, aja gitu. Kayak gitu aja, jadi kayak benar, tapi pakai baju cuma dalaman aja, Pastor, sorry. Kayak gitu kan, dalaman aja, tapi ya seperti kayak gitu. Cuma udah nggak bersikap kayak nggak normal, Pastor, gitu kan. Padahal sebelumnya ya rapi lah istilahnya, ya artinya masih bisa beraktivitas ya, masih bisa keluar, masih bisa melakukan kerajinan. Ini kan udah nggak bisa apapun. Jadi benar-benar udah seperti itu, udah jaga ekstra banget buat kakakku kan. Udah bertahun-tahun seperti itu, Pastor, tapi mama tetap kuat banget untuk jaga kakakku ini kan. Karena nggak semua. Makanya Tuhan tuh ada, kalau bukan Tuhan ada sih kayak, andai kan kalau mamaku udah pergi duluan, tiba-tiba kakakku masih ada, itu gimana? Belum tentu kamu bisa. Belum tentu juga. Benar ya, kita kan, kalau mau flashback, kalau kita pikir, oh iya ya Tuhan, kenapa ya gitu ya? Kalau mama yang pergi duluan, bagaimana kamu ngurus kakak? Nah itu dia, nggak bisa diurus kan, jadi benar. Satu-satu kan, jadi kakakku. Jadi dalam keadaan seperti ini pun Tuhan tetap berkarya atas kita. Berkarya gitu. Jadi Tuhan tahu kapasitas kita kayak gimana, kemampuannya kita sih. Iya. Karena mama kuat. Dan memang lebih banyak mama yang ngurus ya. Iya, mama yang ngurus. Berarti kamu bekerja? Bekerja. Oh, berarti kalian makan berarti kamu bekerja. Iya, tadi aku tetap nambahin mama saat itu kan. Emang mama ada kerjaan gitu pada? Cuma ibu rumah tangga aja. Iya, jadi benar-benar ngurus kan? Ngurus ya, benar-benar ngurus. Semenjak uang di stop oleh papa, kamu yang nyari berarti? Iya, aku juga tambahan juga buat mama untuk mereka gitu sih. Itulah. Luar biasa hati kamu ya. Jadi apa namanya tuh? Apa yang kamu alami dengan keluarga yang seperti ini, benar? Ini jangan sampai terjadi dalam keluarga kamu. Yes. Itu makanya kamu harus benar-benar total memberikan hidup sama Tuhan. Dan supaya diputuskan semua kutuknya, sehingga nanti kamu punya punya anak punya keluarga tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Yes. Gitu. Jadi kamu harus benar-benar tahu bahwa dasar-dasar pernikahan Kristen itu seperti apa. Jadi tidak boleh bercerai apapun alasannya. Makanya tuh jangan pernah cari yang beda iman gitu loh. Bukan berarti keyakinan yang lain jelek ya, bukan. Tetapi kita harus cari yang memang satu frekuensi, satu iman dengan kita. Yes. Jadi supaya enak gitu loh, udah nyambung. Tetapi kalau kita jatuh cinta sama yang beda iman, oke lah dia mau ke gereja gitu ya, mau dibaptis. Tapi kan itu dia lakukan karena kan lagi sayang sama kita, betul ya? Bucin dalam arti. Iya, lagi bucin. Orang kalau lagi bucin, apapun nekat. Ya, ninggalin Tuhan pun nekat. Gitu. Jadi orang kalau lagi bucin ya jangan dilawan. Gitu loh. Ya, jadi apa yang dilakukan mama, masuk Kristen, diberkati, itu sebenarnya formalitas ya. Karena memang hatinya nggak di situ. Cuman kan mungkin lagi sayang ya pada waktu itu sama papa lagi. Lagi cinta-cintanya gitu ya. Dan percayalah ada banyak orang di luar sana mengalami seperti ini gitu loh. Jadi nikah itu memang nggak sepenuhnya nerima Tuhan gitu ya. Walaupun mau diajak ke gereja, mau tepuk tangan, nyanyi ya namanya berbunga-bunga gitu ya. Yes. Dan ketahuilah apa yang terjadi di keluarga kamu ini banyak juga terjadi di luar sana. Ada begitu banyak akhirnya kembali kepada keyakinannya yang lama. Ya, suami kembali ke keyakinannya yang lama, istri kembali ke keyakinannya yang lama. Itu banyak terjadi, gitu. Dan bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya, nggak bisa nikah lagi. Kan ada begitu banyak pertanyaan ya, Pak Pendeta. Kalau pasangan kita balik lagi ke keyakinan yang lama, bagaimana? Jawabanku adalah tidak boleh kau nikah lagi. Karena waktu dipersatukan, dia udah terima Tuhan. Dan kalian benar-benar dipersatukan sah di gereja. Jadi kalau terjadi sesuatu di tengah jalan, ya
nggak bisa nikah lagi gitu. Makanya sangat resikonya sangat besar ketika kita menikah beda iman. Resikonya sangat besar. Ya, dia aja berani tinggalkan Tuhannya, apalagi kita. Betul ya? Kalau dia berani tinggalkan Tuhannya dan mengikuti keyakinan kita, one day dia juga berani tinggalin kita. Karena Tuhan aja dia tinggal. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Bukan kita yang menciptakan dia kan. Kita hanya sekedar pasangannya gitu. Kita pun akan dia tinggal. Makanya jangan pernah lakukan hal yang sama dengan papa. Artinya tuh jatuh cinta sama yang beda iman. Jadi kamu harus tegas dari sekarang. Jadi kalau beda iman, suka nggak masalah dong. Lucu ya dia, atau imut ya, atau cantik ya gitu ya. Baik ya. Sekedar suka nggak ada masalah. Tetapi untuk kamu menyatakan cinta dan mau ngajak lebih serius sudah nggak bisa. Ya, udah beda arah, udah bentengnya terlalu tinggi. Jadi kamu harus tegas. Jangan sampai apa yang dilakukan papa sama mama itu terjadi sama kamu. Jadi dari sekarang tuh kamu harus benar-benar, kalau beda iman ya enggak. Bukan berarti iman, sekali lagi, bukan berarti iman orang lain jelek. Kita harus sama gitu loh. Cari yang benar-benar sama. Bukan cuma sekedar Kristen, tapi takut akan Tuhan. Itu harus satu paket. Karena kalau cuma sekedar menikah dengan orang Kristen, ada begitu banyak orang di luar sana yang Kristen gitu loh. Tapi buat apa kalau nggak takut Tuhan? Di tengah jalan juga banyak yang bercerai gitu. Ya kan? Betul. Di luar sana ada begitu banyak keluarga yang bercerai padahal sama-sama Kristen. Loh. Karena sama-sama Kristen pun belum menjamin. Makanya takut Tuhan. Harus takut Tuhan gitu ya. Karena kalau sama-sama Kristen doang mah ya banyak orang Kristen yang bercerai gitu loh. Ya. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga bagi kamu. Dan bagaimana sikap papa ke kamu saat ini? Ada nggak dia melihat sesuatu? Kok kamu kayaknya ada perubahan gitu ya? Kok lebih senang ke gereja ya, melayani Tuhan? Bagaimana papa melihat seperti itu? Ya, papa sih puji Tuhan senang sih melihat aku aktif di satu organisasi gereja kan, lebih aktif pelayanan. Apalagi kan aku lebih ke dunia musik, wah itu. Lebih senang di musik ya. Jadi papa udah ini kamu udah menyaksikan hidup kamu, udah kamu lakukan yang terbaik lah buat Tuhan gitu. Papa udah seperti itu sih. Lebih lah, lebih akrab lah saat itu. Gereja bareng nggak sama papa kadang-kadang gitu? Iya, waktu aku sebelum pelayanan di suatu musik kan, jadi kita sering ibadah bareng sama mereka juga. Gitu. Karena aku udah sibuk, jamnya beda, jadi udah ibadah masing-masing. Aku pelayanan, dia ibadah jam berapa gitu, tergantung jadwalku gitu. Ya, karena udah sibuk di musik ini ya, udah ada kesibukan ya. Gitu, jadi udah. Oke. Dan teruslah berkarya untuk Tuhan. Teruslah melayani Tuhan ya sampai akhir hidupmu ya. Jadi segala kutuk biar diputuskan dalam nama Tuhan Yesus kalau masih ada ya. Dan dulu pernah ke dukun ya, mandi kembang, simpan jimat ya. Kita berdoa hari ini benar-benar kau terbebas dari itu semuanya. Amin. Ya, terlepas dari itu semuanya sehingga berkat Tuhan itu mengalir ya. Dan begitu nyata pertolongan Tuhan atasmu ya. Artinya tuh memang ya tidak terjadi apa-apa sampai saat ini. Itulah betapa baiknya Tuhan itu atas hidup kamu. Kamu orang yang terpilih. Ya, kamu orang yang terpilih. Tuhan menyelamatkan kamu dari kutuk. Tuhan menyelamatkan kamu dari kuasa kegelapan. Ya, dari tumbal. Tuhan itu baik. Ya, jadi dimanapun kamu berada, jadilah saksinya Tuhan. Terima kasih atas kesaksiannya. Bapak Ibu teman-teman semuanya, itulah cerita dari Yakobus, seorang anak yang broken home ya, dan mengalami pergumulan demi pergumulan dalam hidupnya, tekanan demi tekanan karena memang efek daripada broken home. Jadi buat Bapak Ibu teman-teman semua dimanapun kalian berada ya, pikirkan baik-baik ketika kau mau bercerai karena dampak akan ke anak. Pikirkan matang-matang ketika kau mau menceraikan pasanganmu, mengakhiri pernikahanmu, dampaknya akan ke anak. Ya, mungkin secara daging kau akan happy, akhirnya berpisah dengan dia. Kamu happy, akhirnya mungkin bisa jalan dengan orang lain, bisa menikah dengan orang lain gitu ya, dengan selingkuhanmu seperti itu. Pikirkan baik-baik keturunanmu, ya. Punya hati untuk keturunan-keturunanmu, jangan egois,
ya. Jangan sampai apa yang terjadi kepada Yakobus terjadi kepada anak-anakmu. Bahkan Yakobus sampai kehilangan kakaknya, ya. Jangan sampai ini terjadi dalam keluargamu, ya. Dalam keturunan-keturunanmu. Sadar dan bertobatlah. Bercerai itu menghancurkan keluarga. Bercerai itu menghancurkan keturunan-keturunanmu. Bercerai itu melawan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat, nggak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan, tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT, nggak boleh bercerai. Terjadi kepahitan kepada pasangan, kebencian yang sangat mendalam, nggak bisa bercerai. Harus mengampuni. Tak kunjung punya keturunan, tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan, nggak boleh bercerai. Bahkan pasangan pindah keyakinan, kembali kepada keyakinannya yang lama, nggak bisa bercerai. Sampai maut yang benar-benar menceraikan. Titik. No debat. Bagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang rindu mendukung pelayanan podcast Kana, Bapak Ibu, teman-teman bisa mendukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu teman-teman bisa menabur melalui nomor yang sudah tertera di bawah ini. Biarlah lewat podcast karena ini semakin banyak orang Kristen mengerti dasar-dasar pernikahan Kristen. Tidak hanya menikah secara Kristen, tetapi mengerti dasar-dasar pernikahan Kristen. Biarlah lewat podcast karena ini semakin banyak pernikahan yang dipulihkan, bahkan yang bercerai bisa bersatu kembali. Say no to divorce.